Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini ya, Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Setelah Boruto menjelaskan tentang malam merah Usushio kepada Karin, Orochimaru sendiri begitu takjub bahwa di masa lalu hal seperti ini ternyata ditutup rapat-rapat. Kekacauan ini menjadi makin seru memang, karena apa yang dikenal sebagai Eternal Maelstrom itu sebenarnya itu masih ada. Peran Boruto ke depan itu akan menjadi kunci. Selain untuk menyelamatkan para Jinchuriki pula, dia juga berpeluang untuk membawa para Uzumaki di era ini untuk bertempur melawan bangsa Otsutsuki sembari membentuk timnya sendiri. Hal yang serupa yang dilakukan Sasuke dalam tim Hebi-nya. Kekacauan yang telah diramalkan oleh entitas yang ada dalam dirinya Momoshiki, Boruto sekarang ini tengah menghadapi konsekuensi nyata nih ketika membongkar sebuah klan yang benar-benar ditutup rapat di masa lalu. Sekarang ia membuka kebenaran itu loh. Sangat jelas dong bahwa singularitas bisa aja berubah di masa depan. Uzumaki Karin akan paham kenapa klannya sendiri terhubung dengan segel-segel aneh yang pernah ada di dunia shinobi. Dari sini intrik Otsutsuki sampai rencana kebangkitan gerbang kekosongan itu sepertinya tinggal menunggu waktu lagi cuy. Ya sini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex series time travel ya. Perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfiction, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silakan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu padu pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto sendiri. Let's go, kita mulai ceritanya yo. Nah, melanjutkan cerita kemarin ya teman-teman, Orochimaru sekarang ini lantas berkata kepada Boruto, Boruto, ini benar-benar sesuatu yang mengesankan bagiku. Bahkan aku yang meneliti Uzumaki cukup dalam hanya mengetahui tentang beberapa segel aja. Rasanya itu memanglah aneh. Kan sekuat Uzumaki yang bisa menyegel beberapa biju dan kemampuan penyegelan sejenis dewa lainnya itu bahkan lenyap seketika kan. Disitulah juga itu mengatakan, Boruto ya, apa yang kau katakan seakan-akan kita merasa diberitahu tentang pondasi cerita sebenarnya, kronologi masa kuno, penciptaan mereka hingga malam kehancuran Usushio itu. Lantas adakah sesuatu yang bisa kita lakukan? Mitsuki Sarada itu melihatnya pula sementara Boruto melihat Sasuke, Jugo, Suigetsu dan Karin. Pada nantinya aku akan membentuk beberapa orang Uzumaki untuk melawan pertempuran para dewa Otsutsuki di masa depan. Mungkin orang pertama yang ingin aku ajak adalah Uzumaki Karin untuk nantinya, karena aku sangat membutuhkan guruku Uchiha Sasuke pada saatnya nanti. Di sini Karin kemudian menatapnya serius dan mengatakan lagi, kau yang berasal dari masa depan ya, seharusnya tahu apa yang terjadi setelahnya. Aku benar-benar ingin mengetahui klanku lebih banyak itu seperti apa, Boruto-kun. Nah, Boruto di sini kemudian mengatakan lagi, tahun-tahun itu memanglah berlalu sejak perang besar keempat shinobi. Dunia tampak damai, tetapi seperti lautan yang tenang sebelum badai. Arus di bawah permukaan mulai bergerak. Naruto sang pahlawan yang kini menjadi Hokage mengira ancaman terbesar itu sudah berlalu di masa depannya. Namun ia tidak tahu sama sekali bahwa garis darahnya itu masih memancarkan sinyal yang dideteksi oleh mata yang mengintai dari dimensi lain. Mereka bisa berpindah-pindah dimensi dan mengatur arus waktu. Nah, di balik langit malam itu, di dimensi yang retak cahaya putihnya berdiri memang siluet asingnya ya. Panel kemudian berpindah ke sana. Satu memegang tongkat kuno, satunya lagi memegang gulungan cakra yang bersinar redup. Pewaris segel itu masihlah hidup. Nah, fisik salah satunya dan suara itu bergema seperti logam yang saling beradu di planet mereka. Siapa ya kira-kira mereka itu? Di sini ada sebuah informasi. Yang lain menjawab sangatlah pelan. Jika gerbang kekosongan akan dibuka, kita butuh seluruh fragmen-fragmen itu. Darahnya sendiri adalah kunci terakhir. Mereka bukan Ishiki, bukan pula Moshiki, melainkan Otsutsuki kuno yang berhasil bersembunyi selama invasi kaumnya ke bumi. Nama mereka bahkan tidak tercatat di prasasti bulan. Salah satunya adalah Otsutsuki Zeryu, pewaris misi dari Kakyo. Tapi dengan tujuan berlawanan, ia ingin membuka gerbang kekosongan, bukan malah menjaganya. Yang kedua adalah Otsutsuki Mira, ahli manipulasi ruang yang mampu memecah segel dimensi seperti memotong kertas.
jelas. Nah, melalui penjelasan ini Boruto menjelaskan bagaimana gambaran di masa depan ada Otsutsuki yang terhubung dengan Uzumaki. Keduanya memang telah mengamati perkembangan dunia manusia selama ratusan tahun, Karin. Menunggu momen ketika keturunan Uzumaki cukup kuat untuk memicu segel-segel itu lalu merebutnya. Dan kau tahu, Karin, bahwa kehadiranku ini menjadi tanda bahwa waktu itu akan segera tiba. Karena mungkin mereka sadar betul bahwa kehadiranku ini juga mengandung energi asing akibat kombinasi dengan insiden Momoshiki. Kala itu, itulah kenapa bumi mengalami kelengkungan lebih dari 18 derajat. Mitsuki lantas mengatakan, Boruto, berarti misi kita untuk mengejar Jinchuriki menyelamatkan mereka harus segera diselesaikan dengan cepat, kan? Ya, kau benar, Mitsuki. Itulah yang dikatakan oleh dua sahabat itu. Sangat jelas sekarang ini bahwa Otsutsuki kuno itu tahu ya, menghadapi langsung akan membangunkan kekuatan Kurama dalam diri Naruto dan Himawari, serta memicu perang besarnya melawan para Uzumaki dan juga ninja-ninja besar. Mereka memilih taktik yang lebih halus lagi ya. Di desa-desa besar lainnya mulai beredar rumor tentang senjata cakra yang mampu memanipulasi ruang. Rumor ini dirancang untuk menarik perhatian para ilmuwan shinobi agar mereka tanpa sadar membuka jalur penelitian menuju teknologi baru pembuka gerbang itu. Disinilah Karin itu lantas mengatakan, baiklah, ternyata di masa depan peperangan tidak hanya melawan para shinobi sendiri ya, tetapi dengan menghadapi entitas yang disebutkan sebagai Otsutsuki itu tadi. Masih ada Otsutsuki lain kan selain mereka itu? Nah, Boruto tuh mengiyakan dengan jelas ya bahwa misi kedatangan kalian ketiga di sini itu benar-benar teramat sangat penting. Itulah yang juga dikatakan oleh Karin. Nah, sementara itu panel lain langsung berpindah lagi ya ke sisi desa Konohagakure. Naruto dan juga yang lainnya sudah mendengarkan kabar itu bahwa Sasuke sekarang ini membuat tim baru dengan beberapa anggotanya, Karin, Suigetsu dan juga Jugo. Sementara itu Yamato yang juga dengan cepat mengendus kedatangan Jiraiya sang Sageagung, ia lantas keluar dan berkata, Jiraiya sama. Dia sang Sanin kemudian berkata, yo Yamato, kau harus tetap fokus menjadi agen ganda sekarang ini. Dengan Sasuke sudah membentuk tim baru happy-nya itu, misi mereka untuk melenyapkan Itachi sangatlah besar dan dekat lagi kan. Di sisi lain ini juga menjadi dilema untuk Boruto karena Itachi adalah agen gandanya pula. Wah, Yamato juga kaget ternyata di sana. Jadi dia juga bekerja sama dengannya sama sepertimu ya, Jiraiya sama. Ya, kau benar. Tapi aku yakin bahwa bocah itu akan menemukan cara-caranya tersendiri dalam menangani masalah keduanya. Karena dia yang paling sadar untuk pertempuran di masa depan menghadapi para bangsa dewa yang dikenal Otsutsuki itu butuh beberapa kekuatan baru. Aliansi sangat kuat dan para orang-orang elit generasi ini memang harus ikut serta dalam rombongannya. Itulah percakapan di antara keduanya. Yang aku dengar pula Yamato, sepertinya Boruto ini juga akan segera membentuk tim Uzumaki-nya sendiri nanti. Yamato tersenyum dan berkata lagi, sungguh luar biasa putra masa depan Naruto itu. Aku sangat menghormati apa yang dia lakukan untuk para shinobi. Ah, tidak, maksudku untuk alam semesta dan bumi ini kan, Jiraiya sama. Nah, panel sudah berpindah lagi karena dimana Boruto dan timnya itu sepertinya akan melakukan pergerakan lebih lanjut ya. Orochimaru juga mengirim beberapa relasinya untuk misi ke depan ini. Sementara itu para anggota Akatsuki juga sudah mulai mencurigai bahwa Boruto ini serasa merekrut orang-orang kuat untuk menghalangi rencana mereka. Jika ini dibiarkan terus-menerus, masa depan itu bisa diambang mimpi buruk kan? Nah, di sini di ending prolognya itu berbunyi sebuah kalimat yang mengesankan. Dua kubu besar telah menunjukkan tariknya masing-masing. Kelompok Fajar Merah dan kelompok Assassin Boruto. Semuanya sama-sama menyala di tengah gelombang kebenaran dan mimpi buruk. Masa lalu Otsutsuki dari klan yang coba Boruto hidupkan kembali, Uzumaki. Nah, ceritanya selesai sampai di situ nakama. Kita lanjutkan lagi next time ya. Jadi itu tadi ya berbagai hal menarik di alur pembahasan time travel kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita terus antusias memberikan alur Boruto Naruto lebih menarik tentunya di saga Boruto 2 Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi. これは俺の物語だ。